Kalau kamu jualan online pasti udah sering banget ngadepin kondisi di mana orang yang melihat produkmu itu banyak, tapi nggak ada yang beli. Bener nggak? Pada video ini saya akan kasih tahu pada teman-teman semuanya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penjualan kita sehingga banyak orang yang melihat produk kita tapi mereka akhirnya nggak beli. Kenapa sih mereka nggak beli? Ada beberapa faktor. Ada 3 faktor. Yang pertama yaitu tentu harganya ya pasti. Kalau teman-teman jual harganya mahal, tentu konversinya nggak bagus. Banyak yang cuma melihat-lihat, akhirnya mereka akan membandingkan dengan kompetitor kita. Begitu mereka melihat harga di kompetitor kita lebih murah, akhirnya mereka pindah. Mereka belanja di sana. Itu yang pertama, pasti. Pengalaman saya, waktu itu saya pernah menjual produk nih. Produk yang saya jual itu HPP-nya kurang lebih 50.000. Saya jual di harga 150.000. Itu konversinya jelek banget. Yang lihat banyak, tapi ujung-ujungnya mereka nggak beli. Konversinya kalau nggak salah cuma di angka 0, sekian persen, 0,5 persenan. Itu artinya rendah banget. Setelah itu saya coba koreksi harganya. Dari 150 saya kasih promo sehingga harganya jadi 99.000. Nah ini langsung terjadi lonjakan konversi ya, penjualannya langsung bagus banget. Kalau nggak salah konversinya sampai di angka sekitar 1,5 sampai 2%. Lalu saya pernah bikin promo singkat cuma sekitar 1 minggu, itu saya jual di harga sekitar 75.000. Itu konversinya tembus di angka 3%. Jadi harga jual ini benar-benar akan mempengaruhi nilai konversi kita. Ya, sangat mempengaruhi. Jadi selama ini kalau teman-teman banyak yang lihat produknya tapi nggak beli, coba cek dulu harganya. Bisa nggak kita turunin sedikit? Kalau masih bisa kita turunin, coba diturunin. Kalau enggak, ya jangan dipaksain, jangan sampai jual rugi ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah konten produk. Konten produk ini banyak hal. Yang pertama foto produknya, lalu deskripsinya, dan juga satu lagi adalah varian. Maaf saya lupa. Ya, yang pertama itu foto produk. Jadi begini, saat orang masuk ke toko kita dan melihat produk kita, mereka hanya menjumpai satu item foto saja. Padahal kalau kita jualan di marketplace itu kalau nggak salah, kalau contoh di Shopee ya, Shopee itu menyediakan hingga 9 foto. Sementara kita hanya memberikan satu foto. Foto pun burem mungkin gitu ya, kualitasnya nggak begitu bagus. Hingga saat customer masuk, dia ingin melihat-lihat detail dari produk. Contoh di sini saya menjual produk ini ya, remote. Kebetulan di sini ada remote. Contoh saya menjual produk remote. Foto saya hanya satu seperti ini. Sedangkan customer saya ingin melihat foto dari sisi sini, sisi belakang, lalu mungkin berbagai fungsi lainnya, lalu ditambah lagi video produk. Nah, kalau kita memiliki video produk terhadap produk kita, saat customer melihat produk kita secara berapa dimensi ya ini. Jadi detail banget seperti ini, keinginan mereka untuk berbelanja itu jauh lebih tinggi ya. Itu foto produk. Jadi kalau teman-teman selama ini foto produk yang cuma satu, burem lagi, ya itu yang mempengaruhi orang cuma lihat-lihat tapi nggak jadi beli karena mereka nggak yakin dengan produk kita. Itu yang satu, foto produk. Yang kedua, deskripsi. Jadi kalau teman-teman menjual produk, misalnya remote ini tadi, deskripsinya cuma isinya tulisannya produk selalu ready, silahkan diorder. Orang nggak jelas. Ya, nggak jelasnya kenapa? Nggak jelasnya remote ini fungsinya gimana, kelebihannya di mana, bahannya apa, ukurannya berapa, dan lain sebagainya. Mereka ingin mendapatkan informasi yang detail dari produk yang kita jual. Itu deskripsi. Dan yang berikutnya adalah varian. Ya, varian ini juga penting. Varian ini contoh begini. Teman-teman menjual produk. Contoh katakanlah baju nih. Baju tersedia warna Mejiku Hibiniu. Semua warna tersedia. Oke, tapi ukurannya yang jadi masalah. Ada SML. Karena yang laris mungkin yang L ya. Orang Indonesia XL lah mungkin. Ya, orang Indonesia gede-gede badannya sekarang kan udah mulai kayak saya gemuk gini ya. Pakainya XL. Tapi karena laris, produksi kita terbatas, yang tersedia cuma SML. Sementara XL-nya kosong nih. Yang datang mengunjungi produk kita, pengennya belinya XL. Karena kalau misalnya saya mau beli L, nanti jadinya press body ya. Perutnya langsung nyempluk semua. Nah, jadi dibutuhkan ukuran XL. Karena seller tidak menyediakan ukuran XL, jadinya saya nggak jadi beli. Karena saya tahu L nggak akan muat. Nah, itu 3 faktor dari konten ya. Foto produk harus lengkap, deskripsinya harus menjelaskan detail produk kita, dan yang terakhir varian harus lengkap. Kalau kita jual produknya varian ukuran nggak lengkap, ya capek aja ya kita promosi segala macam, begitu orang masuk
mereka mau beli ukuran yang mereka inginkan, nggak bisa gitu. Dan yang ketiga, faktor yang ketiga adalah review atau ulasan. Ini juga penting banget. Jadi kalau teman-teman selama ini melihat ini yang datang ke toko saya banyak banget, yang lihat produk ini banyak banget tapi nggak beli-beli, cek dulu produknya. Begitu dicek ternyata reviewnya bintang 3, misalnya bintang 3 ke bawah, ya maklum aja orang nggak akan beli. Contoh seperti saya mau beli produk pasti saya akan lihat ratingnya berapa sih, ulasan dari pembeli sebelumnya gimana sih, nah, gitu ya. Kalau begitu lihat ratingnya bintang 3 ke bawah, 4 ke bawah malahan ya, bintang 4 ke bawah pasti saya nggak akan beli. Minimal tuh bintang 4 deh. Atau bahkan kalau kita udah baca-baca dari sekian banyak review ulasan dari customer, isinya cuma kecewa, caci maki dan sebagainya gitu ya. Tentu produk kita mau kita promosiin gimana, orang yang lihat gimana banyaknya, tetap nggak ada yang mau beli, pasti itu. Jadi kalau teman-teman solusinya kalau ngadepi produk yang sudah mungkin ada review tapi reviewnya jelek, mending di off aja, buat link baru. Jadi kita mulai dari baru, daripada kita mempertahankan produk lama. Misalnya review bintang 3, mau ngotot seperti apa aja capek aja, mau diiklankan buang-buang duit ya. Jadi sebaiknya kita off, buat link baru, promosikan kembali. Itu jauh lebih baik daripada mengiklankan produk-produk yang reviewnya jelek. Oke, itu aja tips dari saya buat teman-teman yang mungkin selama ini ngadepi kondisi di mana tokonya itu banyak yang datang tapi sedikit yang beli sehingga nilai konversinya rendah. Nah, yang harus pertama ya, itu ada faktor dan fitur. Tadi di video ini saya ngomongin tentang faktor. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, kalau teman-teman yang 3 faktor saya sebutkan tadi sudah semuanya dicek dan oke, nggak masalah, baru kita lanjut ke fitur. Fitur-fiturnya banyak. Kalau kita ngomongin di Shopee ada nih voucher, combo hemat, paket diskon, gratis ongkir, cashback ekstra dan lain sebagainya. Kalau di Lazada ada juga macam-macam ya, flexi combo, voucher, free shipping, banyak. Jadi yang pertama teman-teman, kalau teman-teman mau masuk ke fitur, faktornya diperbaiki dulu. Faktor-faktor yang tadi saya sebutin ya, harga jual, konten, dan reviewnya. Sudah oke belum? Kalau ini udah oke, baru kita ngomongin fitur. Oke, gitu aja dari saya. Kalau kamu suka dengan video saya ini, di bawah ada tombol subscribe ya, itu diklik. Nyalain juga loncengnya supaya nggak ketinggalan. Lalu like, komen, share ini ke sosmed kalian supaya banyak teman-teman yang makin pintar jualan online. Terima kasih, itu aja dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Cayo.